Rahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. In aradta ayyam fatiha laka babur raja fashhad ma minhu ilaika. Jika engkau ingin dibukakan untukmu pintu pengharapan, fashhad, maka lihatlah atau saksikanlah atau perhatikanlah ma minhu, apa yang berasal dari Allah, ilaika, untukmu. Wa in aradta, dan jika engkau ingin membukakan kepadamu Allah Ta'ala babal huzni, pintu kesedihan, fashhad ma minka ilaihi, maka saksikanlah atau lihatlah apa yang sudah engkau lakukan ilaihi, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan tema, bagaimana roja itu adalah rasa optimis, ya, rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita memiliki rasa yang senantiasa kita gantungkan kepada Allah, yaitu As-Samad. Jadi bab bahwa kita semua diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Ikhlas dengan kalimat Allahus Samad, Allah itu tempat bergantung. Artinya menggantungkan seluruh harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan kita menggantungkan harapan kepada sesama makhluk, maka siap-siaplah untuk kecewa. Sayyidina Ali pernah mengatakan dalam sebuah kalimatnya, dalam sebuah makalahnya, beliau adalah sosok sahabat yang telah berislam sejak usia 7 tahun dan tidak pernah mengalami penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kecil, tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah dekat-dekat dengan berhala. Beliau dibesarkan dalam suasana keprihatinan, dari kecil sudah menderita karena memang yang harus dihidupi oleh Sayyidina Abi Thalib itu banyak. Maka kemudian Sayyidina Ali itu pernah menyampaikan begini, aku telah mengalami hampir semua kepedihan dan penderitaan hidup serta kekecewaan. Itu katanya Sayyidina Ali. Aku telah atau saya telah mengalami berbagai macam ketidaknyamanan, intinya seperti itu. Penderitaan, kesedihan, sampai beliau dari saking miskinnya kalau tidur itu berlantaikan pasir, makanya disebut dengan Abu Turab. Ya, kalau di Mekah berlantaikan pasir kan tidak kotor ya pasirnya, tidak berdebu gitu. Beda dengan di sini. Itu sampai dijuluki Abu Turab dari saking miskinnya. Beliau mahar saja waktu mau nikah dengan Sayyidah Fatimah itu masih jual baju besinya, laku seharga 400 dirham, itu kemudian yang dibuat sebagai mahar. Dari situ kemudian disimpulkan oleh para ulama bahwa mahar terbaik itu adalah nukut atau uang, mata uang pada masanya. Beliau kemudian melanjutkan kalimat tadi, aku telah mengalami berbagai penderitaan hidup dan tidak ada yang lebih menyakitkan daripada atau dari berharap kepada makhluk. Jadi katanya beliau, yang paling menyedihkan itu ketika kita memiliki pengharapan kepada makhluk, kata beliau. Kenapa? Karena di saat kita berharap kepada makhluk, kita siap-siap untuk kecewa, kita siap-siap untuk
mungkin agak kesal dan sebagainya karena tidak sesuai dengan pengharapan yang kita miliki. Makanya mengharapkan apapun itu hendaklah kepada Allah Ta'ala. Nah, kata beliau, kalau kamu ingin dibuka bab optimismu, rasa optimismu ingin dibuka, kata beliau, lihatlah apa yang Allah berikan kepadamu. Jadi Allah Ta'ala itu memberikan kepada kita diantaranya adalah maghfirah, rahmat dan sebagainya. Itu yang harus kita lihat. Jadi yang kita lihat, yang kita perhatikan bagaimana Allah Ta'ala memperlakukan kita dalam hidup ini. Dan kita diperintah untuk senantiasa berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana para anbiya, sebagaimana para rasul, para aulia yang beliau itu tidak pernah sedikit pun untuk berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus kita lihat, kata beliau, fashhad ma minhu ilaika min in'amin bila sababin. Jadi dari berbagai macam nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita bila sababin, yang tanpa melalui sebab. Fa kaifa wa qad wa'ada wa wa'dahu haqqun. Bagaimana tidak, kata beliau, bahwa Allah telah berjanji dan setiap janjinya Allah itu benar. Makanya Allah itu baikan. Makanya kalau Rasulullah pernah menyampaikan ahsin ila man asa'a ilaika, berbuat baiklah engkau kepada orang yang telah berbuat jelek kepadamu. Jadi ini kalimat yang sangat singkat tapi betul-betul berat untuk dilaksanakan. Kalau berbuat baik kepada orang yang baik sama kita itu sudah lumrah, karena itu namanya balas budi atau balas jasa atau balas kebaikan. Tapi kalau berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepada kita, al-haqatil musi'a bil ihsan, yaitu menemui orang jelek dengan kebaikan-kebaikan yang kita miliki, maka itu perkara yang sangat sulit. Wa in aradtah, kata beliau tadi, kalau kamu pengen Allah Ta'ala membukakan kepadamu rasa kesedihan, rasa takut, fashhad ma minka ilahi, saksikan apa yang engkau lakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, min qabihil amal, dari jeleknya amal, wa fahishiz zalal wa su'il adab, dan kekejiannya, ketergelincirannya kita pada kesalahan dan kesesatan, wa su'il adab, dan buruknya perangai, buruknya akhlak kita di hadapan Allah Ta'ala, fatahzana khaufal iqab au fautas sawab, maka engkau akan bersedih. Kenapa bersedih? Karena takut kepada siksanya atau khawatir pahalanya hilang. Jadi ya kita lihat misalkan bagaimana ibadah kita qabihul amal, bagaimana jeleknya ibadah kita atau perbuatan kita setiap hari, itu kita lihat. Sholat kita sudah husukah atau belum? Kemudian yang kedua, puasa kita misalkan sudah baik atau belum? Dan semua amal-amal ibadah kita lihat, kita saksikan apakah sudah seimbang dengan karunia yang dimiliki oleh Allah Ta'ala, diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, atau mungkin sangat jauh. Makanya dalam hal ini Allah bilang dalam surat Ar-Rahman itu, Allah mengatakan la yus'alu an dambihi insun walajan. Di hari akhir itu Allah enggak akan bertanya kepada manusia dan jin, kenapa kamu berbuat dosa? Tidak akan, karena Allah sudah tahu bahwa kita selalu berdosa. Tapi yang akan Allah pertanyakan nanti di akhirat itu adalah latus alunna yauma idzin anin naim. Jadi kalau dosa kita sudah pasti berdosa, kalau salah kita sudah pasti bersalah. Kenapa? Karena kita bukan bagian dari al-anbiya wal mursalin
yang dari kecil sudah dipelihara oleh Allah Ta'ala dari perbuatan salah dan perbuatan dosa. Kalaupun para rasul, para nabi itu melakukan perbuatan salah, beliau itu tetap tidak akan dikenakan dosa atau sanksi. Contoh misalkan Nabi Adam yang makan buah khuldi, Nabi Yunus yang meninggalkan kaumnya karena kaumnya tidak mau dengarkan Nabi Yunus, akhirnya oleh beliau ditinggalkan, padahal beliau adalah seorang nabi. Jadi kalau seorang ustadz meninggalkan muridnya kayak Nabi Yunus meninggalkan umatnya. Tapi karena beliau nabi ditegur oleh Allah Ta'ala, akhirnya harus disuruh tirakat di dalam perut ikan paus selama 40 hari dengan membaca kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu riadohnya Nabi Yunus alaihissalam. Dan kalau kita faham yang namanya kronologi, proses terjadinya sebuah peristiwa, dan itu sebenarnya bagian dari penyempurnaan kenabian Nabi Yunus alaihissalam, sebagaimana Nabi Musa yang diperintah oleh Allah Ta'ala untuk melakukan uzlah di Bukit Tursina selama 40 malam. Jadi para anbiya, para rasul itu tidak ada yang tidak melalui proses riyadhah gitu. Tidak ada yang tidak melalui proses tirakat moro-moro jadi nabi gitu. Itu tidak ada. Semuanya berproses dengan pendewasaan diri, mulai dari pendewasaan mental dan terutama adalah pendewasaan ruhaninya. Itu yang dialami oleh siapa? Oleh para rasul, oleh para anbiya. Nah, maka kalau kita sering membaca kisah-kisah beliau itu, mungkin kita akan termotivasi, kita akan menjadi manusia yang optimis nantinya bahwa kita juga bisa nyampe. Sehingga kalimat yang sering kita dengar, itu kan nabi, itu kan wali dan sebagainya, itu bukan kelas saya misalkan, itu bisa kita lupakan, bisa kita lewati kalau kita memiliki rasa optimis kepada Allah Ta'ala bahwa Allah akan membuka jalan kepada seluruh hambanya. Berdasarkan apa? Berdasarkan karunia-Nya. Jadi kalau Allah itu mau, maka sebagaimana Rasulullah mengajarkan, Allahumma la mani'ah lima a'taita. Ketika Allah berkehendak untuk memberi, maka enggak ada yang bisa menghalanginya. Wala mu'tiyah lima mana'ta. Sebaliknya, ketika Allah tidak pengen ngasih, siapapun yang akan ngasih kita, maka tidak akan pernah bisa kita nikmati pemberiannya. Kenapa? Karena semuanya kembali kepada kehendak dan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita bersama.